Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bancin Channel. Kali ini kita akan mencoba lagi upload video karena berhubung kita udah lama nggak upload video ya. Kali ini kita dapat servisan satu unit kulkas merek Sharp. Di sini kerusakannya seperti biasa, kerusakan umum pada kulkas yaitu tidak dingin. Ya, mesinnya hidup, lampunya juga hidup, tapi tidak dingin sama sekali. Ya. Apa saja yang perlu kita periksa, ikuti videonya, jangan di skip supaya kalian tidak gagal paham. Oke? Langkah awal kita tentunya tes dulu, kita colokkan dan kita tes mesinnya. Di sini tampak mesinnya hidup. Nah, di sini ada bergetar, guys. Bergetar ya. Di bagian dalam coba kita akan periksa. Nah, di sini. Hop, lampunya. Mana lampunya ini? Lampunya di sini nggak menyala, tapi itu tidak berpengaruh ya. Kalaupun lampunya nggak hidup, dia pasti tetap dingin. Kalau bagian sirkulasinya, sirkulasi freonnya bagus. Di sini nggak ada sama sekali dinginnya, guys. Kita akan coba cek. Langkah awal, coba dicabut. Cabut, Kita akan coba cabut. Baru kita akan buka dulu nepel pengisiannya. Kita akan cek di situ apakah ada freon yang keluar. Ini dia nepel pengisiannya, guys. Dia buntu ya. Inilah dia nepel pengisian. Nah, posisi seperti ini tidak usah kita colokkan. Kita biarkan aja tanpa dihidupkan kulkasnya. Kita akan buka ini. Kalau keluar di sini freon berarti kulkasnya tidak bocor. Nah, kita akan jepit pakai tang, kita lebarkan lubangnya. Di sini ada keluar sedikit, tapi tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Hanya seperti angin aja sedikit, ya. Kulkas ini pasti bocor, ya. Tapi sebelum kita melangkah ke langkah selanjutnya, kita coba tes dulu kompresornya ini, apakah kompresornya ini masih layak. Berhubung saat ini mulai tahun 2023, sepertinya kompresor kulkas ini semakin lama semakin kecil aja ini, guys. Dan daya tahannya juga kita udah kurang yakin. Cara mengetesnya ini kita buka seperti ini. Kita buka pipanya, kita potong aja, baru kita hidupkan, kita tes kompresnya. Kalau tidak bisa ditahan pakai tangan, berarti kompresornya masih layak ya. Coba dicolokkan. Nah, ini bisa kalian dengarkan. Kita akan coba tahan di sini. Nah, ini tangan saya nggak sanggup untuk menahan. Berarti kompresornya di sini dalam keadaan baik ya. Kompresnya masih kuat. Nah, berarti kerusakan kulkas ini langsung kita vonis kerusakannya bocor ya, bocor, pasti bocor. Oke, dicabut. Oke sahabatku, berhubung kita sudah mengetahui penyebab kulkas ini nggak dingin, gara-gara nggak ada freon, berarti kulkas ini ada kebocoran, guys. Nah, cara mengetahui di mana letak kebocorannya, terlebih dahulu kita pasangkan kembali pipa yang sudah kita potong tadi. Cara menyambungnya harus kita las ya, harus kita las. Dan ini kita rapikan dulu. Nah, pemotongan kita tadi kita rapikan pakai cutter potong yang seperti ini. Kita rapikan, baru ini nanti kita las, kita masukkan lagi ke tempatnya seperti yang semula. Oke, udah. Ini tinggal kita las, baru kita masukkan nanti, guys. Oke, kalau udah masuk, tinggal kita masukkan kawat lasnya. Oke. Kalau udah kita las, sudah kita sambung, lanjut kita isikan ke dalam kulkasnya ini gas LPG. Kami selalu pakai gas LPG ya. Tapi penggunaan gas LPG ini harus betul-betul hati-hati ya. Karena bisa mengakibatkan kebakaran, guys. Di sini awalnya tadi ada nepel pengisian, udah kita potong, kita masukkan pula nepel pengisian
yang seperti ini, pintil kulkas namanya ini, kita laskan juga di sini. Tapi nepel yang lama kita cabut, baru nanti pintil kulkas yang ini kita masukkan. Oke, baru kita masukkan pintilnya guys. Nah, baru kita las, kita masukkan kawat lasnya. Kawat las yang kita pakai ini kawat las perak ya, khusus untuk tembaga. Oke, setelah kita las, kita dinginkan, baru kita masukkan gas LPG dari nepel ini guys. Ini dia manifold saya guys. Dan ujung manifold ini sudah kita pasangkan regulator gas LPG, tapi udah kita modif. Cara memodifikasinya ini silahkan kalian tonton di deskripsi, nanti akan saya sediakan video cara pembuatannya ini guys. Ini udah lama kali nih ya, kayaknya 3 tahun 4 tahun udah ada. Tahan juga guys ya. Oke, ini langsung kita pasangkan ke gas LPG guys. Kita pasangkan. Tuh, saya pasangkan ke gas LPG. Baru langsung kita bongkar, kita buat tekanannya sekitar 60. Nah, 60 atau 70 lah. Nah, ini tekanan ini akan kita cek apakah tekanannya ini turun. Kalau turun dia udah jelas pasti bocor ya. Nah, sembari menunggu tekanannya ini apakah ada pengurangan, kita cek bocornya pakai sabun di bagian evaporator. Ini kita pastikan nggak ada kebocoran di sini. Pelan-pelan aja kita cek ya. Kita pastikan nggak ada bocor di evaporator. Setelah kita tes tidak ada kebocoran, di bagian bawah perlu juga kita tes sabun juga apakah ada kebocorannya di situ. Kita perhatikan dengan seksama guys. Harus kita pastikan betul-betul ya. Dah nggak ada kebocoran. Sepertinya tidak ada di sini kebocoran guys. Di sini tidak ada nampak kebocoran. Namun saya yakin ini kulkas pasti bocor. Kalau nggak bocor dia, kenapa pula habis freon? Nah, berpikir secara logika. Jadi ini langsung kita ponis bocornya itu pada kondensor. Di mana tuh kondensor? Di sini. Di sini dililitkan kondensor di dinding kulkas ini. Jadi kayak mana pula caranya memperbaiki bocornya yang di sini? Ini bocornya tidak lagi kita perbaiki yang di kondensor, namun kita tambahkan di sini kondensor yang baru. Jadinya kulkas ini kita modifikasi, kita buatkan di sini kondensor seperti kondensor pembeku. Ya, kita akan modifikasi. Tapi sebelum kita modifikasi, kita hubungi dulu pemilik kulkas ini. Setuju nggak dia? Kita gantikan kondensor universal di sini. Oke, setelah pemiliknya kita hubungi, beliau setuju. Kulkas ini kita modifikasi pakai kondensor, ya. Jadi langsung aja kita pasangkan di belakang kulkasnya ini kondensor universal. Di sini kita pakai yang 8U, bisa juga memang yang 10U. Namun karena di sini kompresornya juga yang kecil dan kulkasnya ini lumayan pendek juga, ya lumayan pendek. Jadi kita pakai yang 8U. Ini dia contoh kondensornya guys. Kita lengketkan sini. Wah pas ya. Ini langsung aja mepet nggak apa-apa karena yang ini bukan atom. Oke, kita pasangkan, kita kasih baut. Oke guys, sepertilah dia penampakannya setelah kita pasangkan kondensor tadi ya. Bisa kalian lihat, bisa kalian perhatikan. Nah ini yang ini tadi kita ganti ini. Nah sebelum kita ganti ini kita pastikan dia dalam keadaan bocor. Tadi di sini sekitar 70-80 PSI tekanannya. Nah di sini kita perhatikan udah berkurang guys ya, berkurang. Tadi sekitar 70 PSI bahkan lebih tadi. Sekarang sudah 60 PSI. Ini bisa kita pastikan bocor. Langsung aja yang ini, yang sebelumnya kita las, kita potong lagi balik, kita potong. Seperti ini kita potong. Baru yang ini bekas potongannya ini kita simpan aja seperti ini, udah nggak dipakai yang ini. Baru yang ini kita sambung ke sini guys, ke kondensor yang baru kita buat. Baru nanti dari sini
yang keluarannya ini kan masuk dari sini, masuk ke atas, terus dia keliling-keliling di sini. Nah, keluarannya ini langsung nanti kita sambungkan ke filter. Nah, ini filter yang ini. Potong. Nah, ini guys. Ada 2 kabel tis, kita potong. Nah, ini juga kita potong di sini. Nah, kita potong. Kita potong guys. Baru yang ini kita sambung ke sini guys. Kita sambung nanti ke sini. Paham ya? Oke, kita akan kerjakan dulu. Oke guys, inilah dia kondensornya udah kita kikis, dan disinilah akan kita sambungkan guys. Kita buatkan sambungan aja pipa tembaga. Ini cuacanya sangat mendung guys. Nah, ini bisa kalian lihat. Jadi ini nanti akan saya sepil lagi setelah kita pasang-pasangkan. Ini anginnya juga kencang nih guys. Waduh. Oke lah guys, kita lanjutkan lagi. Berhubung udah sempat 1 malam kita break. Semalam tuh hujan lebat dan saat ini juga masih hujan. Nah, inilah dia udah kita pasangkan kondensornya ya. Ini kondensor yang bekas kita potong udah kita sambungkan ke kondensor yang baru kita pasang. Nah, kalau kalian bingung cara penyambungan besi dengan tembaga, ini kan beda nih. Ini tembaga, ini besi. Sebelumnya sudah pernah saya upload, nanti di deskripsi akan saya sediakan videonya terpisah cara penyambungan besi ke tembaga ini ya. Di sini juga seperti itu. Nah, ini besi, ini tembaga. Yang kondensor rata-rata besi ya. Kalian jangan tertipu kalau digesek ini dia kuning juga nih. Tapi padahal ini besi. Cuma sedikit aja ini. Nah, kawat lasnya pun bukan las perak yang kuningan. Pokoknya cara-caranya akan saya sediakan di deskripsi ya. Nah, ini udah kita pasangkan. Lanjut ini tinggal kita vakum. Tapi sebelum itu kita masukkan dulu cairan tauzon, metil tauzon di sini ke rangkaian pipa-pipanya. Yang ini juga harus kita potong untuk pipa keluarannya ini, pipa pembuangannya kita potong, nanti kita tambahkan kapiler di sini, pipa kecil untuk memasukkan metil tauzonnya. Seperti inilah dia setelah kita pasangkan pipa kapilernya. Nah, yang ini bolong ya, bolong. Kalau ini kita colokkan ini mesti keluar angin dari sini. Coba dicolokkan aja, ambilkan cok sambung. Nah, habis itu kita proses pempakuman. Nah, bagaimana kalau nggak ada vakum? Kita bisa vakum body. Vakum body pakai mesin ini langsung. Caranya itu kita pasangkan di sini manifold. Kita pasangkan manifold di sini, terus kita colokkan kulkasnya, baru kita tes anginnya di sini sampai habis, betul-betul habis anginnya. Nah, ini keluar angin ya. Bisa kalian lihat. Nah, keluar angin dari sini. Nanti kita pasangkan manifold di sini. Coba ambilkan manifold. Kita ambilkan manifold, kita pasangkan di sini manifold, kita tunggu sampai anginnya ini betul-betul habis. Kita tes nanti pakai cairan metil ya. Nah, karena di sini kami ada alat vakumnya, langsung kami vakum seperti biasa pakai alat vakum ya. Sebelum kita vakum pakai alat vakum, di sini akan saya contohkan cara pempakumannya secara manual. Cara-caranya itu kita pasangkan manifoldnya ke sini, ke nepel pengisian yang udah kita pasang, ke pintilnya. Udah gitu kita tutup. Ini udah tertutup guys. Ada. Baru kita colokkan, kita hidupkan kulkasnya. Nah, oke, di sini udah hidup. Maka manifoldnya akan turun ke minus 30. Ini. Sambil kita amati di sini, anginnya, udaranya harus habis. Pakai metil tauzon. Ini metil tauzonnya. Ini sepertinya tinggal sedikit. Kita masukkan metil tauzonnya. Nah, baru kita tes seperti ini. Nah, kita tunggulah ini sampai habis, betul-betul habis. Ya. Baru nanti setelah itu kita masukkan cairan metilnya ini ke dalam rangkaian pipanya. Caranya itu tinggal cabut coknya. Dicabut colokannya. Maka ini akan mengisap. Tengok tuh. Dihisapnya. Masukkan aja satu tutup bisa, 2 tutup pun bisa. Kita tambah lagi.
Kita buat sekitar 2 tutup aja guys. Nah, udah. Habis itu ini kita jepit. Kita jepit pakai tang, baru kita las. Nah, kita las. Nah, ini pokoknya sampai habis anginnya ya. Ini enggak saya tunggu sampai habis karena akan kami vakum lagi pakai alat vakum nanti. Yang ini. Oke, saya akan coba las dulu ini. Nanti kalau kalian udah las ini baru tinggal kalian isi freon. Gitu ya bro. Ini coba akan kami las baru kami vakum lagi nanti sekitar 15 menit. Diusahakan las-lasannya bagus ya. Harus betul-betul tutup dia. Baru habis itu kita vakum. Tapi kalau kalian pakai vakum manual tadi ini udah tinggal isi freon. Ini karena kami masih menggunakan alat vakum. Jadi kita vakum lagi guys. Baru kita hidupkan vakumnya guys. Nah ini kita vakum sekitar 15 menit. Biar bagus dia. Kita vakum sekitar 15 menit. Ini kita buka. Kalau pemvakuman pakai alat vakum tuh ini mesti kita buka. Yuk, suara vakumnya langsung beda. Maka dia akan mengisap semua udara-udara yang ada di rangkaian pipa-pipanya guys. Nah, setelah nanti 15 menit kita tutup ini, kita matikan vakum, baru kita isi freon. Gitu ya. Ini kalian pastikan ini las-lasannya ini betul-betul nggak ada kebocoran. Kalian tes pakai air sabun dia. Yang ini semua sambungan. Apalagi persambungan pipa besi dan tembaga ini guys. Ini rawan sekali ini guys. Makanya betul-betul kalian pastikan. Oke, di sini proses pempakuman sudah selesai. Jadi langsung aja kita kunci lagi manifolnya. Kita kunci seperti ini. Baru vakumnya kita matikan. Baru selang manifolnya itu kita pindahkan ke freonnya guys. Karena kita akan memasangkan ataupun memasukkan freon. Masukkan freon. Di sini kita pakai freon R134A. Kita sesuaikan dengan kebutuhan daripada kompresornya. Di sini bisa kalian lihat ada jenis freon yang digunakan oleh kompresor ini R134A. Jadi kita pakai freon yang sama. R134A. Ini langsung aja kita buka. Udah dibuka guys. Habis itu kita naikkan dia sekitar 40 PSI dulu. Sekitar 40 PSI. Tapi pertama-tama kita buang dulu udara yang ada di selangnya ini dengan cara kita buka dulu selangnya sedikit. Kita buanglah sedikit freonnya. Kita buang, baru kita kunci lagi. Baru kita masukkan. Kita masukkan sekitar 40 PSI guys. Nah ini, di sini saya pakai manifold untuk AC, jadi di sini ini untuk high press ya. Jadi di sini garisnya ini satu garis dia 10 PSI. Jadi 1, 2, 3, 30 PSI lebih sedikit. Kita buat 40 PSI. Nah, 40 PSI. Baru kita colokkan kulkasnya. Itu vakumnya dicabut aja, digantikan dengan colokan kulkas. Nah, di sini udah bergetar, udah hidup. Sambil kita pegang di sini, ini akan hangat kalau sirkulasi freonnya sudah berjalan. Oke, di sini masih belum terbaca. Kita akan buka lagi. Oke, ini kita tunggu dulu ya. Nah, di mana dia berhentinya ini? Ini berhenti di sekitar 30 PSI. Ini kita buat tekanannya sementara 20 PSI dulu. Nah, boleh juga kita nanti pakai tang ampere. Kita ukur di sini ampernya. Coba ambilkan tang ampere. Di sini ampere yang dibutuhkan oleh kulkas ini ada di nameplate. Oh, tertutup pula nih guys. 0,8 ampere yang itu. 0,8 ampere. Kita coba ukur. Kita ukur ampernya guys. Kita pedoman dengan ampere ya, tapi biasanya kalau kulkas
Polytron yang satu pintu itu sekitar 20 PSI. Di sini aduh tang ampere juga udah sekarat nih guys. Ini 0,6 0,59 0,6 ya. Kita tambah lagi nanti sampai dia 0,8 untuk ampernya itu. Ini di sini tekanannya sekitar 15 PSI. Kita tambah lagi sampai dia 20 PSI ya. Kita tutup. Ini masukkan freonnya pelan-pelan aja guys. Oke, habis itu kita amati di dalam. Wah, ini udah hangat nih guys. Kita coba cek di sini guys. Nah, di sini udah ada bunyi seperti itu ya. Ngitung duit dia. Ngitung duit. Oke, udah dingin guys. Mantap ya. Coba kita akan masukkan tes meter suhu di sini. Biar kita buktikan ya. Coba Pak, tes meter suhu Pak. Kita letakkan coba pengaturan suhunya itu di sini, sensor suhunya. Kita tutup. Nah, bisa kalian lihat langsung turun. Di sini 6 derajat, 5 derajat, guys. Nanti ini bakalan menjadi minus, ya. Itu tandanya kulkas ini sudah dingin. Bisa kalian lihat, dia semakin lama semakin menurun. Nah, itu udah hampir 2 derajat. Sekarang terbaca 3. Oke, udah mulai dia ke angka 2. Kita akan tunggu ya. Oke guys, sudah berjalan sekitar 15 menit. Di sini udah minus 6. Berarti ini udah dingin kali nih. Dan udah beku pun ya. Oke, udah beku dia guys. Oke, coba diukur kondensor. Kondensor di sini panas ya. Coba kita cek berapa derajat. Oh, tengok tuh 34 derajat. 35. Ini karena masih ada bekas es tadi ya, dingin dia. Nah, tengok tuh 36, 37, 40. Ini pasti naik ya. 43. Oh, nggak pun sanggup kita megang guys. Penting intinya panas ya. Panas guys. Nah, dengan begitu udah selesailah kita memperbaiki kulkasnya guys ya. Situ tekanannya sekitar 20 PSI. Begitulah guys, video kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Durasinya panjang, tapi kalau kalian simak dari awal sampai akhir, insya Allah kalian bisa memperbaiki kulkasnya guys. Baik itu kulkas kalian maupun kulkas pelanggan. Ya, kalau ada alat-alatnya kalian perbaiki aja sendiri. Nah, ini udah dingin, tinggal diantarkan lagi. Udah siap. Mantap. Sampai ketemu ya bro di video selanjutnya. Jangan lupa dukung kami dengan cara di subscribe, di like, dan juga di share. Oke. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.